Bapak-bapak, ibu-ibu, calon guru penggerak, ini alhamdulillah detik-detik terakhir. Semoga detik-detik terakhir tetap membawa sesuatu yang manfaat untuk kita bersama dan terkesan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, langsung saja bahwa pada saat ini adalah ruang kolaborasi modul 33A5, yaitu mengenai pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, kelompok kami, yaitu kelompok 2, itu saya perkenalkan dulu, yaitu saya sendiri, Bapak Suparjo, Bang Brewo, tapi Brewo hilang. Yang kedua Pak Ngabdi, yang ketiga Pak Julikan, dan yang keempat adalah Bu Nungki. Nah, pada anggota kami kemarin sedang berdiskusi untuk yaitu menyatukan pendapat mengenai apa program yang kita ambil. Keputusannya adalah tajuzam atau tahfidz juz amma. Nah, ini sebenarnya secara historis kalau kemarin kita bicarakan sangat panjang kali lebar. Tetapi panjang kali lebar itu miliknya Pak Ngabdi karena guru matematika. Oke. Sekarang apa itu program tajuzam? Nah, program tajuzam adalah tahfidz juz amma. Ya, saya ulang bahwa program tajuzam adalah tahfidz juz amma. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kegiatan intrasekolah. Kegiatan hafalan juz amma ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 5 yang dilaksanakan setelah kegiatan semester. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, pada sore hari ini yang kelihatan kedip-kedip agak ngantuk, insya Allah tidak ngantuk. Nah, langsung penjelasan atau deskripsi mengenai program tajuzam ini apa? Kita jelaskan secara singkat saja. Bahwa setelah menempuh penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, peserta didik akan mengikuti program kegiatan OSIS. Yakni apa? Tajuzam. Program ini dari murid, oleh murid, dan untuk murid. Di bawah bimbingan pembina OSIS dan guru pendidikan agama Islam. Nah, kegiatan tajuzam ini dilakukan selama 2 hari. Hari pertama diperuntukkan untuk semua murid yang ingin menyetor hafalannya, sedangkan hari kedua untuk murid-murid yang mengalami kendala di hari pertama. Nah, dari 37 surat pendek yang ada pada juz amma harus selesai dan dihafalkan oleh peserta didik dalam 5 semester. Kalau dibuat rata-rata per semester seorang murid mendapatkan bagian 8 surat. Nah, kemudian murid diberi kebebasan untuk menyelesaikan sesuai dengan kemampuan. Namun tetap diberi rambu-rambu batas minimal hafalan surat yang harus diselesaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ini rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, ini untuk kelas 7. Untuk kelas 7 minimal harus sudah menghafal yaitu surat An-Nas dan surat Al-Zalzalah. Kemudian untuk kelas 8. Untuk kelas 8 minimal sudah menghafal surat Al-Bayyinah dan sampai surat Al-Mutaffifin. Sedangkan kelas 9 minimal sudah menghafal surat Al-Fintor sampai surat An-Naba. Jadi seorang murid atau siswa yang hafalannya bagus diperbolehkan menghafalkan lebih dari 16 surat walaupun ia masih duduk di kelas 7 dan seterusnya penjelasannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan, kemudian
kita lihat, suatu program pasti ada tujuan. Nah, sesuatu kegiatan program yang kita banggakan nanti adalah efeknya kepada murid, maka selalu ditanyakan, apakah tujuan ini nanti yaitu bermuara kepada murid, karena semua yang kita lakukan sebagai seorang guru harusnya berefek positif kepada murid. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari program Tajuzam ini yang pertama kita lihat dari kompetensi spiritual, yaitu mengembangkan kompetensi spiritual yang ada pada diri murid kita agar berkembang secara optimal. Kemudian kompetensi sikap, melatih keberanian murid untuk percaya diri atau optimis di dalam menghafal surat-surat pendek juz 30 di depan temannya atau di depan gurunya. Nah, untuk yang ketiga adalah keterampilan atau skill. Yaitu apa? Mengembangkan kepemimpinan murid, hafalan yang dihafalkan selama 1 semester. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan, itu tujuan yang kami berikan. Sehingga nanti kami bermuara berembuk kemarin berempat, sehingga muaranya adalah bagaimana murid itu berefek positif pada murid. Nah, kemudian tujuan itu kita mengambil langkah-langkah yang akan kita laksanakan di lapangan. Apa itu langkah program yang akan kita laksanakan? Pertama, melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada tenaga pendidikan, kepada murid dan orang tua murid tentang program tahfidz juz amma ini. Yang kedua, guru agama berkolaborasi dengan OSIS untuk merancang program tahfidz juz amma. Yang ketiga, guru agama membagi anggota OSIS untuk menjadi pendamping untuk setiap kelasnya. Pendamping bertugas untuk mendampingi murid yang kesulitan di dalam menghafalkan, serta membantu wali kelas untuk melaksanakan program atau kegiatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang keempat langkahnya adalah wali kelas ini beserta pendamping menawarkan kepada murid di kelas untuk membuat jurnal hafalan masing-masing sesuai dengan minat murid-murid kita. Kemudian langkah yang kelima, dari jurnal yang sudah dibuat oleh masing-masing murid, setiap kelas membuat kesepakatan jurnal mana yang akan digunakan nanti. Kemudian untuk yang keenam adalah evaluasi dan refleksi program. Di mana murid yang hafalannya kurang, maka murid tersebut nanti akan didampingi oleh pendamping untuk melakukan remedi, yang didampingi juga oleh orang tua masing-masing. Insya Allah ini semuanya karena kolaborasi yang baik, insya Allah nanti berefek kepada murid-murid kita, anak didik kita, sehingga tidak hanya pandai di bidang ilmu pengetahuan, tapi mereka juga full kepada ilmu agama. Kemudian kita lihat aset sekolah yang terlibat di dalam program ini. Ya. Aset manusia. Aset manusia ini satu, guru agama sebagai koordinator dan pendamping dalam kegiatan ini. Yang kedua, anggota OSIS sebagai perencana dan pelaksana program. Kemudian orang tua murid. Ini maksudnya adalah orang tua murid ini memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Tajuzam ini. Ya, kita lihat tentang ownership itu kepemilikan, kemudian choice pilihan, kemudian voice suara, kita lihat penjelasan di bawah ini. Nah, kita lihat strategi yang kami lakukan untuk mendorong voice, choice, dan ownership sebagai berikut. Untuk voice atau suara, yaitu mengadakan rapat pengurus OSIS, pengurus kelas, serta pembimbing OSIS yang membahas tentang program Tajuzam, baik itu tujuan, teknis, maupun target yang kita inginkan.
untuk choice atau pilihan, yaitu satu, melakukan sosialisasi ke kelas, baik oleh pengurus OSIS maupun oleh pengurus kelas tentang target minimal dan kebebasan jumlah surat yang harus diselesaikan sesuai tingkat dengan kelasnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid kita untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah kegiatan program Tajuzam ini. Yang ketiga, memberikan kesempatan murid untuk mengatur kegiatan ini. Yang keempat, memberi kesempatan kepada murid untuk mengevaluasi program atau kegiatan ini. Yang kelima, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan rencana, jadwal atau agenda dalam melaksanakan kegiatan Tajuzam ini. Kemudian penjelasan dari ownership kepemilikan, bahwa murid diminta untuk membuat jurnal perkembangan hafalannya yang diketahui dan ditanda tangani oleh orang tua anak-anak masing-masing. Yang kedua, diberikannya sertifikat Tajuzam oleh kepala sekolah atau oleh sekolah yang diserahkan waktu wisuda kelulusan bagi siswa yang sudah menyelesaikan hafalannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan, sekarang kenapa kelompok kami memilih program Tajuzam ini? Yang pertama adalah karena program ini mendidik anak-anak kita untuk menambah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, menanamkan kecintaan anak-anak kepada Al-Quran dan mencetak generasi yang Qurani. Program ini diharapkan dapat menjadi bagian yang menyatu dalam perilaku siswa sehari-hari dalam lingkungan sekolah atau masyarakat. Yang ketiga, karena program ini melibatkan peran guru dan siswa serta anggota OSIS sebagai wadah organisasi kerohanian. Yang keempat, sebagai wahana bagi murid melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, untuk menumbuhkan daya lenting. Ya, kemudian sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Kemudian kita lihat diagram Y-nya. Suara voice, murid ikut mengumumkan pendapat tentang program Tajuzam, tahfidz juz amma melalui OSIS. Selain itu, murid di kelas juga dapat mengumumkan jurnal yang akan mereka gunakan. Kemudian untuk pilihan choice, murid memilih jurnal Tajuzam yang akan digunakan sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Kemudian untuk ownership, kepemilikan, murid memiliki tanggung jawab untuk membuat jurnal sesuai dengan kesepakatan menyelesaikan hafalan juz amma sesuai target yang mereka pilih sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, semoga presentasi saya mewakili dari teman-teman kelompok 2. Kalau ada kesalahan, kami manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada masukan, ada tanggapan, ada sesuatu yang ada di unek-unek Bapak Ibu semuanya, kami mohon masukan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak. Oke, luar biasa program apa yang dari kelompok 2 ini ya. Oke. Tapi untuk lebih menambah wawasan kita dan pengembangannya lagi, silakan untuk diberikan tanggapan dan pertanyaan. Kelompok 1 ya. Ya, silakan kelompok 1. Menanggap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari kelompok 1 yang berperan sebagai penanggap. Yang pertama, dilihat dari judulnya bagus sekali, program yang dibuat dari Pak Parjo tadi.
Cuman nanti ada sedikit yang mungkin saya tanggapi. Yang kedua, mungkin presentasinya Bapak waktunya kelewat sekali. Jadi dari jenengan screen dari saya mati hampir 15 menit. Ya. Kemudian yang kedua, yang saya cermati di diagram Y-nya, di voice, choice, dan ownership, kelihatannya sedikit agak bertentangan dengan yang direncanakan, yaitu di voice dan choice-nya. Di kelas 7 kalau tidak salah saya mengamati tadi ditargetkan, itu ada target. Itu ada target kalau kelas 7 di awal tadi mulai surat Anas sampai Al-Zalzalah. Kemudian surat kelas 8 Al-Bayyinah sampai Al-Mutaffifin. Kelas 9-nya Al-Infitor sampai An-Naba. Artinya kalau melihat latar belakang kalau tidak salah tadi di choice-nya bertentangan Bapak. Karena kalau menurut saya pemilihan itu anak diberi kebebasan. Tapi kalau sudah di kelas 7 dikasih batasan-batasan seperti itu kelihatannya nanti bertabrakan. Nah, itu tanggapan dari saya. Mungkin itu dulu Pak dari saya, mungkin nanti ada tambahan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut dulu ke penanya. Silakan penanya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami mewakili dari kelompok 1 ingin bertanya. Yang pertama, tadi disebutkan mengenai alasan pemilihan program Tajuzam ini, poin yang kelima, untuk menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit. Yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana keterkaitan antara poin 5 tersebut dengan program Tajuzam itu sendiri. Kemudian yang kedua, tadi di kepemimpinan itu kelihatannya murid membuat jurnal perkembangan jurnal perkembangan yang disepakati sendiri oleh murid tersebut. Nah, kira-kira itu ada ketentuannya apa tidak, atau kira-kira ada jurnal perkembangannya itu isinya apa saja ngoten pripun? Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, silakan ditanggapi oleh kelompok 2. Siapa yang bertugas menjawab? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kebagian menjawab Bapak untuk kelompok 2. Yang pertama kami sampaikan dulu terima kasih kepada kelompok 1 untuk penanggap yang diwakili oleh Bapak Suyono yang sudah memuji judulnya bagus gitu tadi Pak. Kemudian berikutnya tadi disampaikan untuk diagram Y yang voice dan choice agak bertentangan dengan target yang ada pada latar belakang. Ini begini Bapak, konsepnya begini. Memang di awal kita sampaikan bahwa anak diberi kebebasan untuk membuat pilihan surat mana yang akan dihafalkan dulu. Nah, mengingat bahwa dalam juz amma itu ada 37 surat pendek, maka harus anak diberi rambu-rambu. Mengapa diberi rambu-rambu? Agar nanti targetnya terpenuhi Bapak. Untuk kelas 7 memang diberi target 16 surat. Tetapi bagi anak-anak yang bagus hafalannya, diperbolehkan untuk lebih dari 16 surat itu. Nah, ini dengan anggapan bahwa, dengan sebuah pemikiran bahwa memang anak diberi kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Ada target minimal. Nah, terus bagaimana untuk anak yang tidak memenuhi target? Nah, maka anak tersebut juga diberi kebebasan juga untuk melakukan remedi. Kita ambil semisal anak kelas 8, sudah naik kelas 8, tetapi di kelas 7 dia belum bisa menghafal 16 surat. Dia masih punya tanggungan 5 surat. Maka tanggungan ini bisa dilakukan di kelas 8, dan selanjutnya di kelas 8 juga dia harus memenuhi target minimal. Nah, jadi kesimpulannya, tetap anak diberi kebebasan untuk memilih surat mana yang akan dihafalkan dulu.
tentunya agar lebih mempermudah dalam hal pengawasan dan lain-lain, maka ada target atau rambu-rambu yang ditentukan. Gitu. Kemudian untuk penanya Bu Yedatus tadi ada 2 pertanyaan yang saya catat itu. Yang nomor 1 adalah alasan pemilihan menumbuhkan, yang kelima menumbuhkan daya lenting dan tangguh anak untuk bangkit. Nah, apa hubungannya dengan program Tasuzam? Oke, begini Bu. Kembali ke tadi bahwa untuk hafalan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Anak harus mengulang-ulang bacaannya. Berarti tidak mudah sekali baca hafal. Nah, ini kan sama, tidak mudah putus asa. Ketika dia maju pertama kali untuk hafal, dia tidak bisa, maka dia harus tidak menyerah. Dia harus berusaha lagi untuk menghafal lagi. Nah, untuk hafalan ini tentunya tidak cuma sekedar menghafal, ada tajwidnya, ada lafal hurufnya yang harus benar. Maka dengan sendirinya dia akan ngaji gitu. Dia akan mencari guru ngaji atau dalam bimbingan guru agama. Nah, dengan sendirinya anak akan tumbuh daya lentingnya karena sudah terbiasa tidak menyerah tadi dan selalu berusaha untuk menghafalkan target-target yang ada ataupun dia akan banyak hafal sesuai dengan kebebasan yang diberikan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan murid untuk membuat jurnal perkembangan yang disepakati. Apa isinya? Oke, begini Bu. Jurnal perkembangan ini adalah isinya itu tentang surat yang dihafalkan. Contoh misal Pak Suparjo, pada kelas 7 dia menghafalkan surat An-Nas. Nah, kemudian pada jurnal ini ada indikatornya. Hafalannya lancar, kemudian kurang baik, ataupun tidak baik. Nah, ini nantinya di jurnal ini harus ada mengetahui pembina OSIS. Nah, bagi anak-anak yang hafalannya kok masuk indikator yang kurang baik, maka akan diminta mengulangi, yaitu di remedi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Jika kurang jelas, monggo boleh diperdalam. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ngabdi atas tanggapannya. Kita kembalikan dulu ke penanggap dan penanya. Silakan. Pak Yono. Sebentar Pak. Terima kasih tanggapannya Pak Ngabdi. Ya tadi kan memang harus ada batas rentang untuk menghafal ya. Cuman kalau kebebasan itu tidak sesuai dengan target yang diinginkan di kelas 7 atau di kelas 8, akhirnya beban untuk kelas sampai dengan 5 semester dan tidak jadi berat sekali Pak. Jadi kalau di kelas 7 tidak sampai 16 surat tadi, kemudian masih ditambah kelas 8-nya juga, nanti kan di rentang 5 semester itu targetnya mungkin agak berat. Itu mungkin tanggapannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bisa ditambahkan dari kelompok 2, nggih? Oke. Oh, iya Pak. Coba bisa menambahkan enggak Bapak? Ya, coba Pak Suparjo, nggih. Ya. Gini, lah ini Android saya. Halo? Ya, lanjut Pak. Nggih. Oh ya. Gini Pak, untuk teman-teman sebenarnya ini untuk tadi ada yang menanggapi mengenai daya lenting. Di sini daya lenting itu kan tekun gigi. Artinya apa? Kita melatih dengan program ini karena ini hafalan tingkat kesulitannya masing-masing. Dan secara otomatis anak yang dikatakan Pak Ngabdi tadi, maka anak akan pandai di dalam menyelesaikan masalah. Karena apa? Tingkat kesulitan yang ada, dia harus tekun gigi. Nah, artinya apa? Berarti melatih anak-anak kita supaya mereka bisa menyelesaikan ya hafalannya, sehingga dengan ketekunan dan kegigihan itu, maka disinilah akan menumbuhkan daya lenting daripada
anak-anak kita walaupun dengan kegiatan anak kita masing-masing. Tetapi secara histori ini mungkin bisa saya tambahkan bahwa kegiatan atau program ini bisa panjenengan aplikasikan, apalagi ini ya, ini sekolah-sekolah kita ini kan harus sudah berlomba-lomba. Sekolah A nanti kalah dengan sekolah B. Sekolah B kalah dengan C. Apalagi satu wilayah. Maka yang dijual kan programnya. Nah, program ini kan untuk murid. Maka orang tua akan beralih kepada sekolah-sekolah yang punya program yang bernilai mutiara. Ya, tidak menjual kudu kamu saya beri uang, tetapi menjual program yang efeknya nanti bermuara kepada murid. Insya Allah, mungkin sekarang banyak SD yang collab, ya toh? SD 1 sama SD 2 di merger karena muridnya kurang dan sebagainya. Karena apa? Daya saing mereka kurang. Berarti kekuatan yang ada pada sekolah itu kurang. Maka misalnya di lingkungan kita ini kok ono sekolah sing orang tuanya banyak sekali senang kepada agama, maka bisa dipraktekkan. Jangan sampai hal ini kemudian nanti ya monggo kita ambil supaya untuk referensi saja. Terima kasih Pak. Oke Pak Suparjo. Bagaimana Pak Suyono? Saya ke Pak Suyono boleh Pak? Oh iya, sebentar lah. Sedikit lagi ya waktunya ya. Ini udah lewat betul nih. Oke, terakhir Pak Ngabdi. Terakhir. Paling lama 2 menit ya. 2 menit. Enggak apa-apa. 1 menit cukup Pak. Oh iya, oke. Begini Pak Suyono. Memang berat Pak. Ketika seorang anak mengalami kesulitan dan hafalan, dia ditarget. Memang berat Pak. Nah inilah sebuah program. Sebuah program tanpa sebuah tantangan, ya tidak ada artinya Pak. Maka ketika anak diberi kebebasan, kok bebas-bebas, nanti anak tidak akan bertanggung jawab dalam pendidikan. Kemudian ini menengok lingkungan kita, itu kan lingkungannya banyak anak-anak sekarang lagi ngetren tuh Pak, santri itu keren. Nah, maka sekolah kami mencoba membuat program ini, kami kelompok 2 membuat program ini, nanti tujuannya biar memadai keinginan dari orang tua wali murid agar anaknya pintar dalam hal agama. Sekali lagi Pak, memang harus ada target dalam sebuah kegiatan. Oke, makasih Pak. Oke, terjawab ya sudah ya Pak Suyono ya. Uji ada kira-kira udah ya terjawab ya. Oke, cukup. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 atas presentasi yang luar biasa. Silakan ditutup Pak Suparjo. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu-ibu yang dengan antusias dengan berbagai masukan yang ada pada kami. Matur suwun, terima kasih atas segala saran dan masukannya. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, kami sebagai manusia biasa saya mewakili dari kelompok 2. Kalau ada salah, itu mungkin kesalahan saya pribadi. Kalau ada benarnya, milik Allah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.